Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Sering kita mendengar bahwasanya tanda-tanda kiamat dimulai dari terjadinya bencana alam dengan amblesnya tanah di Mekah dan tanah di timur yang juga ambles atau tenggelam. Apakah kalimat tersebut dapat dipahami mentah-mentah atau itu untuk dipahami dengan bahasa kiasan atau bahasa takwil? Kalau yang dimaksud kalimat tersebut untuk dipahami dengan dikiaskan, berarti itu sudah lama terjadi, akan tetapi tidak disadarinya. Tanah yang artinya tempat untuk berpijak atau juga sebagai dasarnya terciptanya jasad manusia atau makhluk hidup yang lainnya, juga sebagai kelangsungan kehidupan makhluk hidup semuanya dan menjadi hukum sebab akibat terjadinya proses hukum alam terciptanya anak Adam dan makhluk hidup yang lainnya. Jasad manusia dari hukum sebab kedua orang tua, sedangkan yang disebut rohani itu langsung dari Dia yang berhak dituhankan. Dengan istilah ruh itu ditiupkan atau yang disebut kun fayakunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf bila kalian beranggapan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai mulut, berarti tauhid kalian mujasimah, atau yang kalian puja hanya berhala atas prasangkamu sendiri atau prasangka gurumu sendiri. Dan pasti dalam memahami zatnya Allah subhanahu wa ta'ala menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Orang-orang yang demikian di dalam kekafirannya dirinya sendiri, seperti yang dimaksud dalam siirannya beliau Gus Dur. Secara kias, amblesnya bumi bisa diartikan bila kita umat yang beragama, yang berarti dasar keagamaan atau iman kita sudah tidak dapat untuk pijakan dalam kurung yang salah, iman Islam disebut kafir. Karena yang disebut iman Islam, iman ke zatnya yang telah meniupkan ruh ke jasad calon si bayi. Dan yang demikian itu yang disebut semua manusia dilahirkan ke muka bumi dibekali agama Islam untuk dilaksanakan di kehidupan ini agar sampai akhir hayat tetap iman Islam, agar tidak salah jalan menuju di sisinya bila kembali. Yang salah jalan akan gentayangan di alam jabarut atau alamnya jin setan atau alamnya para hantu. Kata hantu itu dari kebalikan dari kata Tuhan. Dalam kurung yang salah Tuhan, yang dipuja hantu. Di dalam Islam tidak ada istilah ruh gentayangan. Itu untuk yang benar iman Islamnya, bukan untuk pemuja hantu. Amblesnya tanah di Mekah dapat dikiaskan dengan kejadian di sana setiap orang yang meninggal setelah 3 tahun dikubur di sana. Ada tradisi
membongkar makamnya bila masih ada tulang-tulangnya, dipindahkan entah kemana. Pertanyaannya, apa itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan andai Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan kawan-kawannya tidak menghalang-halangi akan dibongkarnya makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya makamnya sudah binasa. Intinya, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhir zaman akan banyak orang yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran tidak sampai di kerongkongannya. Yang demikian itu karena mereka menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kurung yang dipuja hanyalah berhala atau pasti salah iman Islamnya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.